Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar lagi tentang laboratorium. Kita akan membahas tentang jurnal yang kemarin ya, yang sudah dijelaskan. Kita diulang lagi. Ini adalah resepnya ya. Resep efedrin HCl 12,5 mg, CTM 3 mg, gliseril goekolat 75 mg, NF full DTD nomor 20 signa ya, Omni 8 host 1 Gulf Pro EC 8 tahun. Kalau misalkan ini ada kesalahan di dalam penulisan nama ataupun nama dokternya, itu sama dengan resep yang kemarin ya, minggu kemarin. Nah, selanjutnya yang ke satu udah tahu ya, untuk kelengkapan resep silahkan dicari yang tidak ada di dalam resep ini ya, baru dimasukkan. Yang kedua, keterangan. Di keterangan kalian itu masih pada bingung ya. Di sini kan keterangan kalau misalkan di sininya obatnya itu udah miligram, kita kan udah diketahui oh ternyata efedrinnya itu membutuhkan sekian. Jadi tidak usah ditulis misalkan tiap tablet mengandung sekian gram ya. Karena apa? Ini bukan tablet. Jadi langsung aja kita melihatnya adalah dosisnya ya. Dosis, misalkan dosisnya contoh yang efedrin ya, contoh misalkan ya. Dosis anak ya, 6 sampai 12 tahun ya, itu misalkan setengah tablet. Lihat di mana ISO, misalkan halaman berapa itu kan ya. Itu untuk keterangan udah ini aja ya. Jadi tidak usah misalkan efedrin tiap tablet mengandung sekian gram. Karena apa? Di sini sudah ada gramnya, udah diketahui ya. Kecuali kalau misalkan di sininya misalkan 5 nah ini baru dicari ini setiap tabletnya berapa gitu ya. Paham di sini? Nanti kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung ke WA Bapak ya. Stop. Yang ketiga, monografi ya. Untuk monografi kalian lihatnya di FI ya, atau Farmakopeia Indonesia. Yang dicari adalah pemerian dan kelarutan ya. Misalkan efedrin ya, pemeriannya itu apa, kelarutannya apa, itu lihat di FI ya. Dan FI halaman berapa gitu ya, untuk monografi. Selanjutnya untuk yang keempat ya, itu adalah daftar obat. Untuk daftar obat ya, nanti kalian lihatnya di ISO halaman berapa. Contoh misalkan efedrin HCl ya, itu termasuk golongan obat keras ya. Itu adalah untuk obat batuk contohnya. Nah misalkan CTM untuk apa ya, GG untuk apa, itu lihat di ISO. Dan juga jangan lupa tulis halamannya ya. Perhitungan dosis ya, untuk yang kelima ya. Yang ada DM-nya itu ada dua ya, efedrin HCl dan juga CTM. Kita hitung yang efedrin dulu ya. Untuk DM-nya itu adalah yang satu kali itu 50 mg untuk dosis dewasanya. Satu harinya adalah 150 mg. Karena di sini umurnya adalah 8 tahun, berarti kita menggunakan rumus Young. Rumusnya adalah ini, N per N plus 12 kali DM ya. N usia ya, usianya 8 tahun. 8 dibagi 8 ditambah 12 kali DM-nya adalah 50 mg ya. Jadi itu sama dengan 8 per 20 dikali 50 mg, hasilnya adalah 16 mg. Ini adalah untuk dosisnya Yesi 8 tahun ya. Jadi ini untuk dosis 8 tahun ya.
Setelah itu kita menghitung persen satu kali ya. Rumusnya adalah bobot obat ya, dalam resep dibagi dosis usia ya, dikali 100%. Nah, ini untuk menghitung presentasi DM ya. Bobot obat dalam resepnya berapa? Itu adalah lihat di resep ini 12,5, berarti adalah 12,5 dibagi dosisnya itu berapa? 16 mg dikali 100%. Hasilnya itu adalah 56,25% ya. Jadi ini adalah TOD, boleh digunakan untuk pasien YESI. Nih, untuk yang apa namanya satu kalinya, untuk satu harinya ya. Yang untuk satu harinya ya, ini rumusnya sama ya, N per N plus 12 kali DM. Nah, DM di sini kita ngambilnya adalah yang satu hari, berarti yang 150 mg ya. Jadi 8 dibagi 8 ditambah 12 dikali 150 mg ya, itu hasilnya adalah 60 mg. Ini adalah untuk DM 8 tahun ya, yang satu hari ya, yang satu hari. Kalau yang 16 itu adalah yang satu kali. Ini satu harinya adalah 60 mg ya. Saya untuk menghitung DM-nya. Jadi jangan lupa DM-nya, kalau misalkan satu hari, kita lihat DM-nya adalah yang satu hari ya. Nah, untuk presentasi DM-nya atau presentasi DM satu harinya adalah rumusnya ini, konsumsi obat ya. Kita mengkonsumsi obatnya di sini lihat setiap 8 jam. Jadi kalau misalkan satu hari satu malam, berarti 3 kali mengkonsumsi obat. Konsumsi obat kali bobot obat dalam resep ya, lihat di resepnya, dibagi dosis ya, yang tadi udah dihitung itu adalah 60 mg dikali 100%. Hasilnya adalah 3 kali ya. Yang tadi karena mengkonsumsi obatnya adalah 8 jam sekali, maka dalam satu hari satu malam adalah 3 kali mengkonsumsi obatnya dikali 12,5 dari resep ya. Bobot obat dalam resepnya 12,5 dibagi 60 mg dari hasil perhitungan DM ya. Untuk usia 8 tahun adalah 60 mg dikali 100%, hasilnya adalah 62,5 gram ya. Ini cara perhitungan dosis. Nah, sekarang ada satu lagi yang namanya CTM. CTM itu hanya apa namanya dosis satu harinya saja ya, itu adalah 40 mg. Nah, sekarang kalian kerjakan ya untuk dosis CTM-nya ya. Kita akan lanjut ke perhitungan atau penimbangan bahan. Yang ke-6 ya, kita lanjut yang ke-6 adalah penimbangan bahan. Caranya adalah efedrin itu kan 12,5 mg. Itu dikali 20. 20 itu dari mana? Itu adalah dari kita pembuatan di sini, DTD ya. Kalau ada DTD, berarti itu adalah dikalikan 20 karena kita membuatnya 20. Kalau misalkan di sini tidak ada DTD-nya, berarti tinggal obat yang ada di dalam resep ini tinggal dipindahkan ke penimbangan bahan, baru dibagi menjadi 20. Kalau misalkan tidak ada DTD, kalau ada berarti dikalikan, karena untuk satu resep di sini ini adalah untuk satu bungkus ya. Satu bungkus dijadikan jadi 20 kalau misalkan tidak ada DTD. Kalau ada DTD dikalikan 20. Jadi efedrinnya adalah 12,5 mg dikali 20 bungkus, hasilnya adalah 250 mg. Jadi ini adalah yang ditimbangnya ya.
250 mg ya. Dan juga sama dengan STM dan juga yang lainnya ya. Paham ya untuk cara penimbangan ya. Kalau ada DTD-nya dikalikan, kalau tidak ada DTD yang ada di dalam resep ya, bahan ini dibagi menjadi 20. Itu ya cara untuk penimbangan resep yang ada DTD dan tidak ada DTD-nya ya. Selanjutnya yang ketujuh adalah pembuatan ya atau prosedur. Nah, untuk prosedur ya pembuatan pertama adalah kita siapkan alat dan bahan ya, siapkan. Terus yang kedua, timbangan disetarakan ya, antara kiri dan kanan itu tidak boleh ada yang berat sebelah, jadi harus setara. Tuh, yang ketiga adalah ditimbang semua bahan yang dibutuhkan. Misalkan efedrin sekian ya, yang ada di penimbangan bahan itu ditimbang semuanya ya. Terus selanjutnya masukkan sedikit SL ya, itu adalah untuk menutupi pori-pori mortir ya. Terus masukkan STM ya. Kenapa STM yang dimasukkan terlebih dahulu? Karena ini adalah zat yang paling terkecil. Jadi kita masukinya adalah yang paling terkecil dulu. Setelah itu STM sudah digerus halus ya. Kalau yang hanya satu bahan ya, disebutnya itu adalah digerus halus. Kalau ada dua bahan ya, baru digerus ad homogen atau sampai homogen atau sampai tercampur ya. Itu untuk yang ke selanjutnya ya, masukkan efedrin ke dalam mortir, gerus ad homogen ya. Terus masukkan gliserin guakolat ya ke dalam mortir, terus ad homogen, campur ya, di bagian ya, dibagi menjadi 20 bungkus langsung tidak apa-apa ya, atau dibagi menjadi 4 bagian lebih besar dulu. Nah, nanti tiap bagian 4 besar itu dibagi menjadi 5 bagian terkecil. Tuh, jadi supaya enak. Jadi dibagi 4 dulu nggak apa-apa ya. Nah, yang 4 bagian itu dibagi lagi menjadi 5 bagian supaya jadi 20 bungkus. Setelah itu dibungkus dengan kertas perkamen, lalu masukkan ke dalam plastik klip ya, dan diberi etiket ya, seperti itu apa namanya prosedur kerjanya ya. Akan di ya, paling itu aja dari Bapak ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.